Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada ibadah secara online karena kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Kita dianjurkan ada di rumah sampai semuanya itu bisa terselesaikan. Saya percaya semua yang pemerintah telah lakukan itu yang terbaik buat kita. Itulah sebabnya mari pada pagi hari ini kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu supaya kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal itu terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami rindu bahwa Tuhan yang berbicara kepada kami, bahwa Tuhan yang berkarya di antara kehidupan kami, karena kami adalah jemaat Tuhan, kami adalah domba-domba Tuhan yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa pandemi pada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang telah mencurahkan kasih setiamu, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau membimbing setiap perjalanan hidup kami. Sebentar lagi kalau kami belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, urapan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami izinkan Kau Roh Kudus berbicara, memberikan pencerahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah karena nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai iman kekristenan kita. Begitu banyak sekali orang berbicara tentang iman dan iman. Namun pada pagi hari ini kita akan melihat iman yang terjadi pada kehidupan orang-orang yang percaya pada masa lampau. Demikian juga kita pada saat ini juga. Kita akan belajar dikatakan dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Surat Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, surat Ibrani menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak didasari dengan iman, maka orang itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini sampai detik ini Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai kita dengan tujuannya adalah supaya kita tetap mempertahankan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sebagaimana ayat firman Tuhan tadi berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah." Tanpa iman seseorang tidaklah mungkin bisa berkenan kepada Allah. Iman itu tidak kelihatan. Namun iman itu ada di dalam setiap hati orang-orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita mau datang kepada Tuhan, itu harus disertai dengan iman. Iman itu apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu percaya dari mulut kita dan mengakui. Percaya dan mengakui, itu iman kekristenan. Percaya siapa? Percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan diakui di dalam dirinya.
Kalau kita percaya Yesus Kristus Tuhan, tanpa kita mengaku siapa Dia di depan orang banyak, maka itu bukan iman, Bapak Ibu. Ya, iman itu secara pribadi kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan. Di hadapan semua orang kita pun juga mesti mengakui bahwa kita punya Tuhan, ya, yang namanya Yesus Kristus. Bahkan di hadapan Allah Bapa, kita pun akan mengakuinya. Jadi iman, ya, iman itu penting dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, tadi firman Tuhan berkata, siapa yang datang kepada Tuhan dengan iman, percaya bahwa Allah itu ada. Dan siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia, maka Allah akan memberi upahnya. Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bukan percaya kepada orang-orang yang tidak memberi harapan, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya pengharapan itu. Pengharapannya apa? Dirinya sendiri. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dikatakan dalam surat Roma pasal 14 ayat yang ke-23b, dengarkan baik-baik, firman Tuhan berkata apa? Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa berdasarkan iman itu mengandung dosa. Artinya segala sesuatu itu, kalau kita melakukan sesuatu di hadapan Allah, kalau kita melakukan sesuatu untuk Allah, itu harus ada dasar iman. Ya, karena siapa yang melakukan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya sebuah tindakan, perbuatan kita, ya, apabila kita melakukannya tanpa kita dasari dengan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, maka itu akan mengandung dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama supaya anugerah Allah yang melampaui segala akal itu terus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, yang pertama perlu datang kepada Tuhan itu mesti dengan iman. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan tanpa iman, maka kita akan sia-sia. Demikian juga ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu ketika kita mendengar dimanapun Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan. Tapi iman perlu dijaga. Ketika kita membuka HP kita, ketika kita membuka Alkitab kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dimanapun kita berada, ya, datang dengan apa? Iman. Supaya apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, yang membuat kita bisa berkenan kepada Tuhan itu apa? Bukan perbuatan kita, enggak. Tapi iman, percaya kita. Ya, Yesus Kristus sudah berkata, kalau engkau percaya kepadaku dan datang kepadaku, ya, maka aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Tuhan akan menjanjikan, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, sekarang masalahnya adalah dari mana timbul datangnya iman kita. Dikatakan dalam surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu akan muncul dari pendengaran. Tidak begitu saja muncul dari dalam diri kita. Enggak. Apa yang kita dengar. Apa itu? Firman Allah, firman Kristus Yesus, firman yang diurapi oleh Allah. Kalau kita mendengarkan firman itu, maka itu akan mendatangkan iman. Jadi iman tidak timbul dari diri kita sendiri. Ya, itu bagian A. Iman tidak timbul dari diri kita sendiri. Tapi iman itu adalah pemberian Allah. Ya, seseorang tidak akan bisa percaya kepada Kristus kalau Allah tidak memberikannya. Kalau Allah tidak berkenan memberikannya. Yang membuat kita berkenan siapa? Yang membuat kita berkenan bukan karena kita orang yang luar biasa, orang yang hebat. Tidak. Semua itu adalah anugerah Allah.
Dan B, iman datang dari suatu sumber di luar diri kita. Ya, iman itu datang dari suatu sumber di luar diri kita. Sumbernya tadi siapa? Dari Allah. Allah yang memberikan. Dan pengertian yang B, Allah memberikan, itu merupakan sumber. Ya, bukan dari diri kita sendiri. Dan yang bagian C, iman berasal dari Dia. Allah lah yang memulai dan Allah lah yang menanamkan dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1, perhatikan baik-baik. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bahkan seorang rasul yang bernama Rasul Petrus pun berkata, ya, orang-orang yang dikaruniai, orang-orang yang memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Ya, Allah itu adil. Kita tidak bisa memungkiri akan hal itu. Apapun yang dikerjakan oleh Allah, itu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Walaupun kita berkata tidak adil, tapi di hadapan Allah itu adil, Bapak Ibu. Demikian juga iman. Ya, kenapa Tuhan memberikan iman kepada saya? Itu keadilan Allah. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah menerima keadilan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus, siapa Rasul Petrus? Dia orang yang bersahaja, dia orang yang sederhana, dia seorang nelayan, ya. Tetapi Tuhan memberikan iman kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu sekali lagi iman itu adalah pemberian Allah. Ada ayat lagi dikatakan dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, ya. Khususnya bagian A, ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Firman Tuhan berkata bagian ayat ini, bagian ayat Filipi 1:29 bagian A, kepada kamu dikaruniakan, kepada kamu diberikan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi kita bersyukur kepada Allah kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dialah, karena Bapa yang luar biasa, karena Allah yang adil itu telah memberikan kepada kita kepercayaan. Atau telah memberikan kepada kita iman kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, itu yang dinamakan belas kasihan Allah. Ya, sebagaimana dituliskan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepadaku iman. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita iman. Ya, tidak semua orang, Bapak Ibu. Kalau bisa semua orang, itu pun sudah diberikan kan kepada semua manusia. Ya, tetapi orang tidak mudah menerimanya. Tetapi puji nama Tuhan, karena Allah oleh kasih karunia-Nya memberikan kepada saudara, kepada saya, kepada semua orang yang percaya kepada Kristus iman. Oleh karena itu ayo kita pelihara iman itu. D. Iman tidak bergantung pada diri kita, tetapi bergantung kepada Allah. Jadi iman itu tidak bergantung kepada diri kita,
tapi iman itu bergantung penuh kepada Allah. Kita manusia, Bapak Ibu. Siapakah manusia? Ya, manusia sederhana, itu kita. Tetapi Alkitab mengatakan, iman itu bukan bergantung pada dirimu sendiri. Sekalipun kau hebat, sekalipun kau kuat, sekalipun kau masih muda, ya, tetapi iman itu bergantung kepada Allah, karena iman itu pemberian Allah. Iman itu anugerah Allah. Ya, karena iman itu bukan sembarangan, bukan barang murahan. Iman itu barang yang termahal. Ya, dalam dunia mungkin kita bisa membeli barang-barang yang mahal kalau kita punya uang, kan? Tetapi kalau iman, sekalipun kita punya uang, jika Tuhan tidak memberikan, sampai hari ini pun orang tidak mau percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, iman itu sudah diberikan. Semua siapa saja boleh percaya kepada Kristus. Tetapi ada orang-orang yang tidak mau mempercayainya. Ya. Dan kita yang mempercayainya berarti kita telah menerima anugerah kasih karunia itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi berkata, barang siapa datang kepada Allah, dia mesti percaya bahwa Allah itu ada. Bagian yang kedua, percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Ya, dimanapun kita berada, di tempat yang tersembunyi sekalipun, Allah tetap ada. Seseorang tidak bisa lari dari hadirat Allah. Ya, sebagaimana Daud pun juga begitu. Daud tidak bisa lari. Di tempat yang jauh di ujung sana pun Allah ada. Di tempat yang tersembunyi di bawah kolong langit pun Allah ada. Di bawah tempat yang tersembunyi, di lubang yang tersembunyi, Allah ada di sana. Karena Allah kita itu adalah roh. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, artinya bahwa Allah itu Allah yang tidak terbatas. Kalau manusiawi daging ini masih terbatas, Bapak Ibu. Tetapi Allah yang adalah roh, Allah itu tidak terbatas. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruangan dan waktu. Dimanapun kita berada, di situ Allah ada. Ya, karena Allah itu roh, maka kita harus memiliki sikap kita harus benar, Bapak Ibu. Karena Allah itu roh, kita memiliki sikap takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Dan kalau Allah roh, Allah itu ada di mana-mana. Ini menyatakan, menunjukkan kita percaya bahwa Allah itu adalah maha hadir. Kita bersyukur punya Allah yang maha hadir. Ya, Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau hari ini Allah hadir tempat kita, Allah juga hadir tempat di mana saudara berada. Allah pun hadir di seluruh muka bumi ini. Ya, karena Dia adalah Allah berdaulat penuh. Ya, Dia bisa hadir di mana saja. Sekalipun kita mengunci pintu tertutup, tetapi Allah bisa masuk karena Allah itu roh. Allah yang tidak batas Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruangan dan waktu kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 139 ya, mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12 bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa Daud pernah berbicara akan hal itu. Kalau aku di tempat yang jauh pun Allah ada di sana. Ya, oleh karena itu belajarlah memiliki rasa takut kepada Allah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Puji nama Tuhan. Dan yang bagian yang ketiga, Bapak Ibu, dikatakan barang siapa yang percaya kepada Allah, bahwa Allah itu ada, dan yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau Allah itu ada, kita mesti belajar sungguh-sungguh. Artinya sungguh-sungguh itu kita berada di tempat ini, bahwa Allah di tengah-tengah kita. Sikap kita bagaimana? Ya, sikap hati kita bagaimana? Ya, sikap pikiran kita bagaimana?
Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, biarlah kita memiliki rasa hormat kepada Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-8, tidak perlu kita baca, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Matius 7 ayat yang ke-8, barang siapa mencari, dia akan mendapatkannya. Siapa yang mencari, dia akan mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Kalau kita mencari Tuhan dimanapun kita berada, mencari bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, maka kita akan mendapatkan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kemarin kita telah belajar bersama-sama, ya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh, diawali dengan sungguh-sungguh mencari Dia, bukan cuma sekedar ibadah saja. Sekalipun Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan melalui HP, ya, melalui televisi, kalau engkau fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada pembicara, fokus kepada apa yang disampaikan oleh pembicara yaitu firman Tuhan, itu berarti engkau dengan sungguh-sungguh sedang mencari Tuhan. Engkau akan memperoleh apa yang disampaikan kepada hamba Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bukan cuma sekedar sekalipun kita beribadah bisa tatap muka, tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, artinya nggak sungguh-sungguh, tubuh kita ada di sebuah gereja, tetapi pikiran kita ada di mana-mana. Ya, mungkin pikiran kita ada di rumah. Oh, tadi kompornya belum saya matikan. Nah, itu pikiran kita ada di rumah. Ya. Kalau mungkin pikiran kita ada di mall, aduh nanti habis ini saya beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Atau pikiran kita dalam pekerjaan, itu sedang mencari Allah tidak dengan sungguh-sungguh. Cuma tubuhnya saja, Bapak Ibu. Ya, setor tubuh di hadapan gembala sidang. Tetapi Tuhan tidak mau akan hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, ya kapanpun kita berada, kapanpun kita ada, ayo kita sungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, akhirnya maka Allah itu akan memberi upah. Allah akan memberi upah. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan diawasi oleh pemimpin kita, diawasi oleh owner kita, diawasi oleh manajer kita, apalagi oleh direktur utama kita. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, saya percaya mereka itu akan jatuh hati. Dan mereka tidak akan pernah bosan-bosan memberikan pertolongan. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, ada bos atau nggak ada bos. Dilihat atau nggak dilihat orang. Tetapi Tuhan yang tadi saya katakan, Tuhan itu adalah roh. Tuhan ada di mana-mana. Bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil oleh manusia, diperlakukan tidak adil oleh teman kita, Allah tetap adil. Allah itu punya waktu, kairos. Allah itu punya tepat pada waktunya untuk mengangkat kita, memberi pertolongan kepada kita, Bapak Ibu. Itulah sebabnya siapa yang datang kepada Tuhan mesti dengan iman. Ya, siapa datang dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan diberi upah oleh Allah. Ya, apa upahnya? Wow, kalau Allah yang memberi upah, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar dan bos memberikan upah atau bos memberikan bonusnya, kita senang. Apalagi kalau Allah, ya. Biasanya kita tidak senang kan karena tidak kelihatan. Oh, nanti Bapak Ibu, setelah kematian kita akan tahu, kita akan mengerti bahwa Allah itu memberikan upahnya. Ya, tetapi Allah kita memberikan upah itu artinya Allah sedang memberkati kita. Ya. Mana lebih besar? Berkat Tuhan atau uang? Ya, uang bisa dicari. Uang bisa kita bekerja dengan setengah mati kita bekerja, akhirnya mendapatkan uang. Tapi kalau berkat Tuhan, tidak semua orang. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan, datang dengan membawa iman, datang dengan segenap hati kita, datang dengan sungguh-sungguh, ya, maka
Tuhan mengerti keadaan itu. Maka Tuhan itu akan memberkati kita. Semua pekerjaan kita kerjakan jika tanpa ada berkat Tuhan, maka semua itu sia-sia. Sekalipun kita mengerjakan pekerjaan yang kecil, sederhana, tapi jika itu berkat Tuhan, maka yang sederhana itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Allah, datang kepada Tuhan dengan iman, ya, datang kepada Tuhan dengan percaya bahwa Allah itu ada, dan datang kepada Tuhan dengan mencari Dia dengan segenap hati kita, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Maka akhirnya Allah akan memberkati kita, Allah akan memberi upah. Allah tidak akan memberkati orang-orang yang maaf ya, malas. Tapi Allah akan memberkati orang-orang yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan, dia bukan pemalas. Orang yang berkenan kepada Tuhan, siang malam dia berseru-seru kepada Tuhan. Dia mesti adakan waktu untuk doa. Ya, dia adakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Dia adakan waktu untuk belajar melakukan firman Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Percayalah, Allah akan memberkati saudara-saudara sekalian. Apapun yang saudara kerjakan, percayalah bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Akhir ibadah kami, Bapa kami dalam surga, kami percaya bahwa Engkau Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberi upah pada waktunya, dan kami percaya pada hari ini juga Engkau melihat setiap hati kami. Kalau kami dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan kami mau melakukan firman Tuhan, maka Allah, Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, baik jemaat di GBI Wiguna maupun seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tanpa terkecuali Engkau Allah yang memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati studi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah karena namamu. Kami tetap berdoa bagi pemerintahan kami pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, berikan kekuatan, hikmat, dan akal budi kepada pemerintah kami, khususnya dari Bapak Jokowi beserta para semua yang mendampinginya, dari jajaran yang tertinggi sampai paling bawah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah akan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Sekarang terimalah kiranya berkat, anugerah, sejahtera, kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya memberkati engkau ketika engkau keluar dan masuk, diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.